sedikit mencatat dulu ini apa? Kemarin kita udah ngitung ini jari-jari kekonvergenannya berapa? Lupa. 2 ya. Intervalnya min 22 kalau nggak salah ya. Ini kemarin kita ketemu ini X-nya di antara 2 dan min 2. Jari-jarinya 2. Nah, sekarang saya akan lanjut membahas soal yang ini. Kembali dihitung manual aja supaya paham. Ini teh kenapa ya? Ada ini bawahnya. Oh, ngagokin. Oke. Yang ini saya hitung. Sebentar, ini kenapa joget? Nah, kita akan ngitung kembali interval terbesar supaya dia konvergen. Dan jari-jari kekonvergenannya ya. Jadi, caranya dengan uji hasil bagi mutlak atau uji rasio mutlak. Jadi, di sini saya tulis dulu. AN-nya sama dengan, kalau deret pangkat saya biasanya pakai UN ya. Nggak apa-apa. UN X pangkat N per N faktorial. Oke. Nah, UN tambah 1, X pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial. Kenapa ngitung UN plus 1? Karena kita mau ngitung ini rho, uji hasil bagi mutlak tuh ini. Mutlak UN tambah 1 dibagi mutlak UN. Kita hitung. Sama dengan limit N mendekati tak hingga, apa ini? X N tambah 1 tambah N tambah 1 faktorial dibagi X pangkat N per N faktorial. Begitu? Saya lanjut hitung. Kok jauh sekali. Nah, ini X pangkat N plus 1 dibagi X pangkat N tinggal X ya. Tinggal mutlak X. Kemudian N plus 1 faktorial dibagi N faktorial tinggal N plus 1. Gitu? Nah, sengaja saya pisah tulisnya berdua gini. Karena yang X ini nggak perlu dilimitkan. Yang perlu dilimitkan yang ada N-nya. Ini hasilnya adalah berapa? Ini hasilnya 0 kan? Jadi 0. Yang dilimitkan N ya, bukan X. Nah, kemarin sambil mengingat-ingat lagi kita buka uji hasil bagi mutlak tuh yang mana? Mana uji hasil bagi mutlak? Nah, katanya kalau rho-nya kecil 1, deret konvergen mutlak. Oke, jadi kembali ke jawaban ini. Kita lihat rho-nya 0. Rho sama dengan 0, kecil 1 kan? Jadi, deret konvergen mutlak. Mutlak untuk X yang mana? Untuk X yang mana? Untuk X berapa? Telat di depan. Untuk X yang mana? Ini rho sama dengan 0. Berarti kurang dari 1. Berlaku untuk X yang berapa? Bebas. Jadi X bilangan real, bukan bebas. Nggak ada X bebas. X-nya bilangan real ya. Gitu. Semua X
Row-nya selalu 0. Jadi intervalnya berapa? Jadi jari-jari kekonvergenan X-nya bilangan real, jari-jarinya berapa? Tak hingga dikurangi min tak hingga bagi 2. Kanan kurangi kiri bagi 2. Jadi jari-jarinya tak hingga. Gitu ya, karena semua X berlaku. Dia konvergen. Bang Bogor, paham nggak? Si Jambul kemana ya? Si Jambul nggak pernah muncul karena Gladys mana Gladys? Oh, kemarin kemana kamu? Sakit? Oh, sakit. Hati-hati jangan sakit. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Ini. Sama, ngitung jari-jari kekonvergenan. Tidak menghitung interval kekonvergenannya ya. Himpunan kekonvergenannya nggak dihitung. Karena itu ujung-ujungnya nanti memerlukan konsep yang nggak dibahas di semester ini. Oke, kita lihat ini. UN suku barisannya adalah N faktorial X pangkat N. Kembali kita hitung rho. Rho sama dengan limit N mendekati tak hingga suku berikutnya mutlak dibagi suku sebelumnya mutlak. Limit N mendekati tak hingga, ganti N yang di atas ini dengan N plus 1. N tambah 1 faktorial X pangkat N tambah 1 dibagi N faktorial X pangkat N gitu ya. Limit, ini tulisan apa? N. N menuju tak hingga. Selalu ininya jadi X kan? Mutlak X. Dan yang sisanya N plus 1 gitu. Berapa ini limitnya? Yang dilimitkan N-nya ya. Berapa? Hah? Tak hingga N plus 1 ya. Ada 2 nilai. Tak hingga bila X-nya bukan 0. Kalau 0 ini fungsi 0. Fungsi 0 limitnya ya 0. 0 bila X-nya sama dengan 0. Nah, jadi deret konvergen mutlak bila rho-nya kecil 1 ya, kecil 1. Dan itu hanya dipenuhi untuk X-nya sama dengan 0. Jadi jari-jarinya berapa? Kekonvergenan cuma 1 titik. Ya jari-jarinya 0 ya. Ini intervalnya ya 0 sampai 0. Kanan kurangi kiri bagi 2 ya 0. Oke. Begitu. Paham nggak? Oke, lanjut lagi. Jadi, jari-jari konvergenan tuh bisa bilangan yang bukan 0. Kayak ini 2 kemarin. Yang ini tadi jari-jarinya tak hingga. Yang ini jari-jarinya 0. Nah, himpunan kekonvergenan meskipun nggak kita hitung ya di semester ini. Himpunan kekonvergenan tuh jadinya bisa berupa 1 titik aja. Bisa berupa interval. Bahkan intervalnya bisa interval buka, interval setengah tutup, atau interval tutup. Cuma kita nggak akan hitung karena di ujung-ujungnya alatnya nggak kita pelajari. Atau seluruh R. Kalau seluruh R gampang tadi. Ketemu rho-nya 0 untuk berapapun. Jari-jarinya tak hingga. Oke. Nanti disambung ke deret pangkatnya ya.
Ini deret pangkat dalam X dulu, sekarang deret pangkat dalam X kurang A. Nanti kita akan membentuk hampiran menggunakan konsep ini. Hampiran fungsi yang teliti. Nah, selain deret pangkat, ada deret pangkat dalam X kurang A. Ya, bentuknya mirip-mirip aja. Kalau deret pangkat ininya mana? Deret pangkat ininya semuanya X gitu ya. Sorry, ini. Kalau ini X-nya diganti X kurang A gitu. Kayak digeser gitu ya. Ke kanan sejauh A. Ininya X kurang A. Konsepnya sama aja. Nah. Maka ini nanti himpunan kekonvergenannya bisa berupa satu titik. Titiknya titik A. Artinya kalau X sama dengan A, kita lihat. Kalau X sama dengan A, ini 0 semua. Hasilnya jumlahan ini A0, ya konvergen gitu ya. Kalau yang di atas tadi, X sama dengan 0. Karena kalau deret pangkat dalam X itu sama aja dengan ini. A1, X min 0 gitu kan. A2, X min 0 kuadrat dan seterusnya. Ini deret pangkat dalam X yang kemarin. Pusatnya tuh di 0. Kalau sekarang pusatnya digeser di titik A. Nah yang ini tadi kekonvergenannya bisa titik 0 saja, atau sebuah interval, atau seluruh bilangan real. Kalau yang sekarang berupa satu titik A, atau interval yang simetri terhadap A, tapi integralnya bisa buka, bisa tutup, bisa setengah buka ya. Nggak usah dibahas, karena itu di luar bahan untuk semester ini. Pokoknya berupa interval yang berpusat di A. Atau sama-sama kayak yang tadi, seluruh bilangan real. Nah ini contohnya satu aja, karena sama aja dengan yang sebelumnya. Tentukan interval terbesar dan jari-jari kekonvergenan dari deret ini. Oke, kita hitung lagi. Pertanyaannya, interval terbesar dan jari-jari kekonvergenannya. Persis kayak tadi, cuma diganti jadi X kurang A gitu ya. Oke, ini saya punya kayak tadi lagi, UN-nya, suku deretnya, X min 1 pangkat N dibagi N tambah 1 kuadrat. Hitung lagi rho, sama dengan limit N mendekati tak hingga UN tambah 1 mutlak dibagi UN mutlak. Sama dengan limit N mendekati tak hingga, apa ini? X min 1 pangkat N plus 1 dibagi N tambah 1 jadi N tambah 2 dibagi X min 1 pangkat N per N tambah 1 kuadrat. Itu saya coret yang X min 1, faktor X min 1-nya. Ini menjadi X min 1. Sisanya ini menjadi N tambah 1 kuadrat. Tulisan jelek. 1 kuadrat dibagi N tambah 2 kuadrat. Yang dilimitkan N. Jadi yang dilimitkan hanya yang sini. Limitnya ini berapa yang saya kotakin merah? 1 ya dibagi pangkat tertinggi ya. Ini sama dengan 1. Jadi hasilnya X min 1 saja. Gitu. Nah, deret konvergen mutlak bila
X min 1, rho-nya harus kecil 1. Kalau kita selesaikan pertaksamaan ini dibuka aja, X min 1 itu terletak di antara 1 dan min 1, atau sama aja X-nya di antara berapa tuh? 2 dan 0 gitu ya. Ini interval terbesarnya ini. Nih, interval terbesar sehingga deret konvergen. Artinya X-nya boleh setengah, boleh seperempat, boleh 1/2 gitu ya. X-nya bisa banyak. Jari-jarinya kekonvergenan adalah 2 dikurangi 0 dibagi 2 sama dengan 1. Gitu. Oke, sama aja ya caranya. Silahkan yang mau dinyalin. Lanjut lagi. Kita pindah topik sekarang. Ini nanti belakangan dipakai lagi. Oh ya, saya mau kasih catatan. Ini bentuknya nggak selalu kayak gini ya. Bisa aja sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an. Ininya 2x tambah 3 pangkat n gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya bisa dikembalikan ke bentuk yang di atas dengan dikeluarkan 2-nya ya. Oke. Ini kan bisa gini. Sigma an 2 apa ya, nggak tahu lah. Supaya menjadi bentuk seperti ini berarti saya harus nulis, udahlah biarin aja. Nggak usah, pokoknya caranya sama aja. Hanya ininya harus linear, nggak boleh bentuk x kuadrat. Ya, pangkat ininya, yang di sininya linear. Tentunya kalau ini sih pangkat. Yang di dalamnya nggak boleh x kuadrat min a itu, pangkat n itu nggak boleh. Ini harus linear. 2x tambah 4 itu boleh ya. Ngerjakannya sama aja. Oke. Berikutnya kita masuk operasi deret pangkat. Gitu ya. Operasi deret pangkat. Nah, yang dimaksud dengan operasi deret pangkat adalah kita punya deret pangkat, nanti kita integralkan atau diturunkan sehingga memperoleh deret pangkat yang lain. Atau ditambah, dikurang, dikali, itu ya, 2 deret pangkat. Nah, yang pertama kita lihat dulu ini, deret pangkat ini. Perhatikan sebuah deret pangkat yang konvergen ke fungsi fx. Jadi ini kalau ada sebuah deret pangkat, hasil jumlahannya itu berupa sebuah fungsi dalam x. Bergantung ke x. Contohnya, coba masih ingat nggak yang kemarin? A ditambah x, bukan tambah x. Tambah ax tambah ax kuadrat ditambah titik-titik ditambah ax pangkat n ditambah ax pangkat n tambah 1 dan seterusnya. Deret ini konvergen jadi berapa? Syarat konvergen apa? X-nya harus kecil 1 ya, atau X-nya di antara min 1, 1. Nilainya berapa? Per 1 min X ya, deret geometri. Jadi kalau ada deret pangkat, dia konvergen, pasti hasilnya sebuah fungsi dalam X. Itu yang ditulis di sini. Kalau ada sebuah deret pangkat, mana? Nah ini, sebuah deret pangkat dalam X atau dalam X kurang A, maka hasilnya adalah sebuah fungsi. Nah, fungsi ini bisa kita turunkan. Jadi kalau diturunkan ini, ya turunkan aja suku per suku. Diturunkan satu-satu. Seperti ini. Kalau kita integralkan, kalau diintegralkan ini biasa diganti dalam variabel T.
karena integralnya mau dari 0 sampai X. Supaya jangan Sx, dx, ini ada X lagi, nanti rancu batas integralnya. Nah, kalau diintegralkan, kalian integralkan aja ini per suku. Coba kalau diintegralkan ini menjadi A0X, ini setengah A1X kuadrat, tambah sepertiga A2X pangkat 3 ya, kalau diintegralkan. Kalau diintegralkan menjadi itu, masukkan batasnya. Sorry. Nggak jadi. Ini rancu X-nya yang saya pakai. Coba kalau diintegralkan, saya akan hitung tersendiri. Di sini. Tadinya mau cepet-cepetan. Nah, ini sama dengan integral 0x st tadi. Apa itu st? Ini ganti t ya. Oh iya, A0, A1t, A2t kuadrat gitu ya. A0 tambah A1t ditambah A2t kuadrat ditambah titik-titik-titik dt. Kita integralkan. Menjadi A0t ditambah setengah A1t kuadrat tambah sepertiga A2t pangkat 3 tambah titik-titik dengan batas 0x, masukkan batasnya jadi A0x tambah setengah A1x kuadrat ditambah sepertiga A2x pangkat 3 tambah titik-titik dikurangi ini 0 semua kalau dimasukkan batas 0, jadi hanya diganti x aja ini. Nah, itu adalah hasilnya yang saya tulis di sini ya. Kalau diintegralkan sok ada yang, nah yang terakhir ini bisa saya tulis sebagai sigma, mau dari berapa terserah, n sama dengan 0 beta hingga an gitu ya, kali x pangkat, waktu n-nya 0 ini pangkatnya harus 1, suku pertama harus pangkat 1, padahal n-nya mulai 0, jadi n tambah 1. Salah. Ini ada setengah sepertiga, jadi berapa ya? Per n tambah 1 ya. Coba cocok nggak? N-nya 0, A0, ini X pangkat 1 per 1. N-nya 2, N-nya 1, ini menjadi setengah. A1 X pangkat 2. Cocok ya? Oke. Begitu. Oke ya, jadi kalau diintegralkan menjadi ini. Nah, disigmakan. Ini kenapa saya kasih warna merah? Karena batas indeksnya beda. Sebenarnya ini mau dari 1 juga boleh ya. Kalau dari 1, ininya menjadi AN-1, ini jadi N, ini jadi N gitu ya. Batas indeksnya tuh awalnya bisa kita geser-geser. Oke, kita lihat contoh. Lakukan operasi pendiferensialan dan pengintegralan pada deret pangkat ini. Ini dari mana? Nah, ini harus diingat-ingat yang ini saya bilang. Ini harus diingat-ingat nih ya. Ini. Jadi kalau A-nya 1 per 1 min X. Berlaku untuk X di antara min 1, 1. Oke, jadi kembali ke sini. Ini kalau tadi A tambah AX tambah AX kuadrat tambah AX pangkat 3 menjadi A per 1 min X. Ini A-nya 1. Jadi deret ini itu konvergen ke fungsi ini. Ini Sx-nya itu. Sx kalau di atas.
Ini tadi. Tapi harus di interval ini X-nya. Kalau di luar ini dia nggak konvergen. Nah, coba kita jalankan. Katanya dengan operasi pendiferensialan dan pengintegralan. Saya jalankan manual. Dengan operasi pendiferensialan dan integral. Nah. Pendiferensialan dulu yang gampang. Turunan dari 1/1 min X itu sama dengan turunan dari 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah seterusnya. Turunkan saja. Turunkan ini menjadi apa? 1 min X pangkat min 1 kalau diturunkan min 1 1 min X turun 1 min 2 kali turunan dalamnya. Jadi plus ya. 1/1 min X pangkat 2. Gitu? Ruas kanannya apa? 0 nggak usah tulis 1 aja. Tambah 2X tambah 3X kuadrat. Tambah ini berapa? Hah? Tambah berapa lagi? Tambah berapa lagi? Lihat aja nih polanya 3, 4, 5 ya 6. X pangkatnya lebih rendah. Jadi dengan operasi diturunkan, yang tadinya deret ini sama dengan fungsi ini, kita memperoleh deret lain dan dia konvergen ke sini. Jangan lupa X-nya sama ya, X-nya harus kurang dari 1 ini. Artinya ruas kiri dan ruas kanan itu akan sama kalau untuk XX yang ada di sini. Integralnya. Saya tulis dulu dalam T. 1/1 min T sama dengan 1 ditambah T tambah T kuadrat tambah T pangkat 3 tambah T pangkat 4 tambah titik-titik. Kita integralkan. Kalau integralkan diganti T dulu. Integralkan dari 0 sampai X 1/1 min T dt sama dengan integral 0 sampai X luas kanannya 1 ditambah T tambah T kuadrat tambah T pangkat 3 tambah T pangkat 4 ditambah titik-titik dt ya. Ruas kiri menjadi apa? Ln? Betul gitu? Kali min 1. Bingung kan orang Bogor? Kenapa dikali 1 min 1 ya? Hah? Turunan ln ini adalah 1/1 min T. Kali turunan dalamnya. Min 1. Kalau dia ada min di sini jadi plus, cocok dengan ini ya. Gitu ya. Yang ini mah gampang. Apa tuh? 1 jadi T setengah T kuadrat 1/3 T pangkat 3 1/4 T pangkat 4 1/5 T pangkat 5 0x batasnya. Jadi min ln 1 min T sama dengan apa tuh? X tambah setengah X kuadrat ditambah 1/3 X pangkat 3 tambah 1/4 X pangkat 4 tambah 1/5 X pangkat 5. Aduh. Gua terpaksa batal lagi puasa. Habis saya suruh ngomong sepanjang itu.
Jaki, tahan uji nggak kamu? Lihat botol merah gini. Hah? Oh, tahan uji. Orang Sumatera lebih tahan uji daripada orang-orang di Jawa. Ada fotonya nih, kalau mau lihat yang di Jawa tuh nggak tahan uji. Ah, lambat internetnya. Lagi Sabtu kemarin waktu ujian. Oke, cocok nggak coba kita lihat dengan yang diminta? Oh? Hah? Oh iya, aduh. Ini juga ada batasnya ya. Betul, aduh si payah nih ah. Gitu ya. Lon 1 0 ya. Ini kalau T-nya 0, lon 1 0 nggak usah ditulis. Coba kita akurkan hasilnya. 1 per ini yang tadi diturunkan. 1, 2x, 3x kuadrat. Betul nggak? Betul ya? Atau ini disalin supaya kelihatan. Bener nggak? Kita mau ngakurkan dengan hasil hitungan kita. Yang ini cocok, harus cocok dengan ini. Cocok nggak? Cocok ya? Yang kedua cocok nggak? Enggak. Karena matanya kurang awas. Ya kita cocok-cocokan. Gitu ya. Gimana supaya jadi yang bawah? Yang ini. Kita substitusi. Min X ya jadi U. Supaya 1 plus U. Jadi dari sini. Ini kasih dulu merah. Ini dan ini tidak cocok. Tidak sama. Sebenarnya sama. Nah, untuk itu maka saya lakukan jangan merah. Substitusi U sama dengan min X. Idenya dari mana? Supaya ini 1 tambah U gitu. Ini kayak ini. 1 tambah X, ini nanti 1 tambah U. Sehingga min ln 1 ditambah U ya. Ini U-nya min X atau sama aja X-nya sama dengan min U. Kenapa saya ginikan? Karena mau ganti ini. Min U setengah. Min U pangkat 2 ya U kuadrat ya. Minnya nggak pengaruh. Pangkat 2. Ini sepertiga. X-nya ganti dengan min U. Jadi min. Seperempat. X-nya ganti dengan min U pangkat 4. Ya jadi U pangkat 4. Dan seterusnya. Kemudian saya minusnya saya kebelakangkan. Gitu. Menjadi apa? U min setengah U kuadrat tambah sepertiga U pangkat 3 kurang seperempat U pangkat 4 tambah 1/5 U pangkat 5 kurang 1/6 U pangkat 6 dan seterusnya. Ya. Cocok nggak sekarang? Si biru cocok dengan ini ya. Enggak, ini ada mutlaknya. Gimana supaya cocok? Nah, kan X-nya di antara min 1, 1. Ya. Gini. Ini tadi dari atas X-nya di antara min 1, 1. X di antara min 1, 1. U sama dengan min X. Maka U-nya juga di antara 1 gitu ya. Oke. Kan kalau dikalikan minus ini berbalik arah. U-nya min X. Ini kalau saya kalikan min 1. Ini berbalik arah apa? 1. Nih.
kecil X, kecil U, jadi U, ini kecil min 1. Nah, kalau U-nya di sini, ini selalu positif, betul? Jadi, karena U-nya, udahlah. Karena min 1 U kecil 1, maka ln 1 ditambah U mutlak sama dengan ln 1 ditambah U. Nggak usah pakai mutlak. Karena 1 tambah U-nya udah positif. Nah, dengan mengganti ini tanpa mutlak, jadilah sama. Ini dan ini sama. Ini dalam X, ini dalam U. Tapi sama kan ya? Oke. Nah, nanti di ujian gitu. Diberikan deret ini. Tunjukkan dengan operasi deret pangkat. Berlaku deret yang satunya lagi. Entah diintegralkan, entah didiferensialkan, entah dikali 5. Nah, itu kalian harus utak-atik. Ini tadi saya juga kan nurunkan. Permintaannya kayak gini. Ya, saya harus utak-atik lagi nih. Gitu ya. Jangan ngobrol itu yang belakang baju putih sama si rambut jebrik-jebrik itu. Kamu rambutnya daripada acak-acakan mending kayak saya gundul. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, latihan. Lakukan substitusi ini pada deret ini. Lalu integralkan untuk memperoleh deret dari tangen min 1. Coba saya jalankan manual lagi ya. Oke. Lakukan substitusi. Kita ingat dulu ini. 1 per 1 min X. Ini yang saya bilang jangan dilupakan. Tadi apa isinya? Deretnya apa? Sering dipakai ini dan harus ingat waktu ujian. Ya. Substitusi. X sama dengan min T kuadrat. Ngikuti petunjuknya. Jadi 1 per 1 X-nya diganti min T kuadrat. Jadi tambah T kuadrat. So, ini 1 ditambah X. X-nya min T kuadrat. Min T kuadrat gitu kan. Ya, X-nya diganti min T kuadrat. X kuadrat berarti min T pangkat gitu kan. Jadi berapa? T pangkat 4 ya. Dipangkatkan 3 ini. Jadi tetap minus. T pangkat 6. Betul? Tambah lagi. T pangkat 8. Kurang lagi T pangkat. Berapa? 10. Tambah lagi T pangkat 12. Kurang tambah titik. Nah, udah saya substitusi. Lalu integralkan. Coba integralkan dari 0 sampai X. Ini udah dalam T, jadi biarkan aja. dt sama dengan 0x. Aduh, capek. Gimana caranya? Kasih silaso. Ctrl C. Ctrl V di situ ya. Kurung dt. Gitu? Ini apa integral ini? Lupa. Apa? Hah? Inverse tangan ya, argus tangan. Tangan inverse. Dengan batas 0x. Ini 1 per 1 aja integralkan. Apa? T
1/3 T pangkat 3, 1/5 T pangkat 5, aduh capeknya, 1/7 T pangkat 7, 1/9 T pangkat 9, 1/11 T pangkat 11, 1/13 T pangkat 13, aduh sial angka 13 ya, 0x. Iya, suka aneh. Oke, masukkan batasnya menjadi tangen min 1x dikurangi tangen min 1, 0 kan 0 ya. Atau saya tulis dulu lah. Tangen min 1, 0. Ini masukkan menjadi x min 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/5 x pangkat 5 min 1/7 x pangkat 7. Titik-titik aja supaya nggak nyampe ke sial 13. Masukkan 0, 0 semua. Jadi hanya ini aja. Nah, dari sini saya dapat rumusan. Ternyata tangen min 1x kalau dibikin deret menjadi ini. Min 1/7 x pangkat 7 dan seterusnya. Gitu ya. Ingat, berlakunya hanya untuk X-nya di min 1 ya. Oke. Lanjut lagi. Sudah nyalinnya? Berikutnya. Jadi ini rumus tangen min 1. Jangan diapalin ini ya. Yang perlu diapalin ini 1 dan nanti ada 1 lagi saya bilangin. Harus diapalin. Yang penting. Kalau tangen diapalin, oh mampus kita. Diberikan deret ini. Lakukan operasi pendiferensialan untuk memperoleh rumus E pangkat X. Saya crop dulu. Ini. Crop dulu di sini ya. Kita jalankan manual supaya lebih paham. Ini. Oke. Coba kita lihat. Kalau saya punya Y sama dengan E pangkat X, turunannya apa? E pangkat X ya. Ini satu-satunya fungsi di dunia yang turunannya dirinya sendiri. Nggak ada yang fungsi lain lagi gitu ya. Coba. Bagaimana sekarang diberikan Sx ini? Lakukan operasi penurunan fungsi untuk memperoleh ini. Gampang sekali. Saya punya Sx 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial. Deret ini nggak tahu, pokoknya deret ini belum tahu Sx-nya apa. Mau ditunjukkan dia ternyata sama dengan E pangkat X. Kalau yang tadi kita di awal udah tahu ya. Ini. Deret ini sama dengan fungsi ini. Sekarang ini ada deret sama dengan fungsi yang mana? Katanya nanti dengan operasi penurunan akan diperoleh rumus ini. Kita ikuti aja. Turunannya apa? Ini 0, ini hasilnya 1, yang ini ya. Yang ini tambah 2x dibagi 2 faktorial. X aja, betul? Yang ini turunannya 3x kuadrat per 3 faktorial menjadi x kuadrat per 2 faktorial ya. Betul? Yang ini di mana lagi? Di sini. Turunannya 4x pangkat 3 per 4 faktorial. Jadi 4-nya dicoret, tinggal x pangkat 3 per 3 faktorial. Satu, sambung supaya kalian lebih percaya. X pangkat 5 per 5 faktorial. X pangkat 6 per 6 faktorial.
X pangkat 5 per 5 faktorial. Yang ini. Turunannya 5X pangkat 4 per 5 faktorial. Hasilnya menjadi 4 per 4 faktorial. Betul? Yang ini diturunkan menjadi 6X pangkat 5 per 6 faktorial. 6-nya dicoret, tinggal X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Dan seterusnya. Kita lihat ini. Sx, kalau diturunkan, saya punya turunannya sama dengan Sx sendiri, betul? Ini kan sama nih. Ini dan turunannya sama aja. Ibu dan anak sama aja. Gitu ya. Nah, jadi haruslah Sx ini fungsi yang turunannya dirinya sendiri adalah E pangkat X. Karena hanya ada satu fungsi yang turunannya dirinya sendiri. Dan ini harus diingat. Jadi E pangkat X itu adalah ini. Ini sama dengan E pangkat X. Berlaku untuk semua X bilangan real. Jadi ada dua yang harus dihafalkan ya. Apa? 1 tambah A tambah AX tambah AX kuadrat tambah AX pangkat 3 dan seterusnya itu menjadi A per 1 min X. Itu gampang deret geometri. Satu lagi yang ini, E pangkat X adalah isinya kalau dideretkan jadi ini. Pokoknya nggak hafal, nggak bisa ujian. Dua itu. Sudah? Nah, selain operasi diturunkan atau diintegralkan, operasi deret pangkat juga bisa ditambah. Kalau ditambah per suku aja ditambah gampangnya, dikurangi juga gampang. Nah, bisa juga dikali atau dibagi. Jarang keluar. Nah, contoh ini, kalau ada dua deret pangkat mau dikali. Caranya kumpulkan aja yang pangkatnya sama. Kalau ini kali ini, kita lihat yang konstanta cuma ini ya. Yang ada X-nya, berarti ini kali ini tambah ini kali ini menghasilkan X. Yang ada X kuadratnya, berarti ini kali ini, kemudian mana lagi? Ini kali ini menghasilkan X kuadrat, dan ini kali ini. Gitu ya. Disusun aja yang pangkatnya sama. Kalau membagi nggak pernah keluar juga lah. Ya udah ini lakukan pembagian kok begini. Yang ini dibagi ini. Kayak membagi polinom aja. Ya. Oke, itu operasi deret pangkat. Lanjut, udah itu deret pangkat operasinya. Nah, sekarang kita masuk yang namanya deret Taylor. Taylornya ini bukan pembuat baju ya. Nama orang. Apalagi kalau dipotong 3 huruf. Belajarnya harus di WC ini nanti. Aduh, kerekam. Silakan. Oke, deret Taylor. Gini. Cerita terbalik. Kalau deret yang sebelumnya kita operasi deret pangkat tuh ada deret, kita turunkan, kita integralkan, dapat deret yang baru dan nilai fungsinya. Kayak tadi tangen X, oh ternyata deretnya ini. Sekarang dibalik kalau deret Taylor itu diberikan fungsi, misal fx sama dengan apa? Sin X gitu, mau dibikin jadi deret pangkat, entah deret pangkat dalam X atau X kurang A. Nah, si Taylor ini manusianya menginginkan sebuah fungsi dituliskan dalam deret seperti ini. Jadi deret pangkat dalam X kurang A.
Maunya Taylor, jangan tanya saya kenapa yang itu gitu ya. Kenapa nggak deret pangkat dalam X aja gitu. Ya ada juga nanti di bawahnya. Kalau ini umum, kalau A-nya 0 nanti deret pangkat dalam X. Jadi diberikan sebuah fungsi fx, misalnya sin x atau x kali tangen x, pengen dibikin jadi deret seperti ini. Itu berbalik dengan yang sebelumnya, ada deret, kita dapat fungsinya. Ini ada fungsi mau dideretkan. Nah, bagaimana menentukan C0, C1, C2, dan seterusnya? Oh ya, A-nya sih ditentukan ya. A-nya mau angka berapa tuh ditentukan di soal. Jadi yang mau kita hitung adalah agar fungsi semula sama dengan deret seperti ini, berapa C0, C1, C2, dan seterusnya. Gitu ya. Supaya lebih gamblang, misalkan gini, saya punya sin X. Pengen saya tulis sebagai C0 ditambah C1 X kurang 2. Ini A-nya 2. C2 X kurang 2 kuadrat. Tambah C3 X min 2 kuadrat. Jadi A-nya udah ditentukan di soalnya. Nah, berapa C0, C1, C2, C3-nya supaya ini sama. Itu tujuan kita ya. Nah, cara mendapatkan koefisiennya adalah sebagai berikut. Saya akan tulis. Tulis ya. Mendapatkan C0, C1, C2-nya dan seterusnya. Oke, kita lihat. Ini A tertentu ya. Dari awal udah ditentukan A-nya. Nah, kalau saya hitung FA sama dengan C0 ditambah, ini 0 semua, betul? Ya. Kalau saya hitung FA, masukkan X-nya dengan A, ini menjadi 0 semua. Nah, dari sini saya dapat C0-nya sama dengan FA, nilai fungsi di titik A. Bagaimana mendapatkan C1-nya? Turunkan. Turunkan ke bawah gitu. Malah nggak kelihatan diturunkan gitu mah. Turunkan ini. F aksen X. Nilai sini ya. Sama dengan apa? Ini 0. Ini turunannya 1. Gitu ya. Kemudian turunkan apa ini? 2C2 X min A pangkat 1. Ini turunkan menjadi 3C3 X min A pangkat 2. Yang berikutnya berapa? Pangkat 4. 4C4 X min A pangkat 3 gitu dan seterusnya. Setelah itu kita hitung nilai turunannya di titik A. F aksen A sama dengan C1 saja kan? Karena ini menjadi 0 semua. Karena ada X kurang A-nya. Nah, saya dapat. Saya tulis di sini. C1 sama dengan F aksen A. Supaya nggak lupa, kasih warna merah. Ini, kemudian merahin. Ini juga. C1 saya dapat merah. Gitu ya. C1. Mendapatkan C2 gimana? Cari turunan keduanya. Turunan kedua. Kok merah? Sekarang hitam. Turunan kedua. Di titik X dulu ya. Jadi dari sini turunkan. C1 ditambah 2C2 ditambah. Ini apa? 6 ya. 6C3 X min A pangkat 1. Ini 4 kali 3, 12. C4 X min A pangkat apa? 2 tambah seterusnya. Kemudian kita hitung nilai turunan 2 ini di titik A.
sama dengan, kenapa? Hah? Oh, ini nggak ada ya, 0 ya. Jadi 2C2, ini 0 semua sisanya. Di titik X sama ini ganti turunan 2 di titik A, ini jadi 0 semua. Jadi saya dapatkan apa? C2 sama dengan turunan 2 di titik A dibagi 2. Ya. Menghitung C3. Turunkan lagi. Jangan putus asa, turunkan. Turunan 3 di titik X. Turunkan di titik X dulu, ini 0. Ini 6C3 ya. Nah, 6C3 saja. Apa? 12 kali 2, 24. C4, X min A pangkat 1 tambah berapa coba yang di sini? Wah, susah. Gitu ya. Nah, kemudian turunan 3 tersebut saya hitung di titik A. Dapatnya 6C3 ditambah ini 0 semua. Ini 0. Belakangnya karena ada X min A-nya. Jadi saya dapat C3 sama dengan turunan 3 di titik A dibagi 6. Ya. Nah, kalau kalian turunkan terus, ini akan diperoleh C yang ke N itu sama dengan turunan ke N di titik A dibagi N faktorial. Kenapa faktorial? Ini sebenarnya 3 faktorial nih. Karena ini kan polanya kalau diturunkan kan 3 kali 2. 4 kali 3. Berikutnya 4 kali 3 itu dikalikan lagi 2. Gitu ya. Kalau N berarti kali N min 1 kali N min 2. Kalau yang faktor X min A pangkat N ini. Kalau diturunkan nanti muncul N kali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya. Ini teratur Cn-nya itu ini. C yang ke N. Sehingga ini diperoleh ya. Udah saya hitung. Nah, sehingga saya punya rumus bahwa fungsi f semula, ini fx, bisa saya tuliskan dalam bentuk ini. Ini sama dengan fx semula. Ya. Dengan koefisiennya ini. Ini teratur. Harus ingat ini ya, gampang kan polanya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi, oh ya ini bisa dihitung nggak? Bisa kan fungsinya dari awal diberikan. Fungsinya ada, mau dibikin deretnya. Jadi fungsinya kalau diturunkan, ya gampang gitu ya. Jadi koefisien ini bisa dihitung. Nah, deret ini dinamakan deret Taylor dari fungsi fx. Istilahnya di sekitar X sama dengan A. Ya, arti di sekitar X sama A tuh ya ini. Bentuknya ada X min A ini. Atau deret apa? Deret pangkat dalam X kurang A. Si Maclaurin ini enak-enakan aja. Tapi dua-duanya udah mati. Dia yang banyak dipakai di aplikasi itu kalau A-nya 0. Kalau A-nya 0 ini kan jadi X kuadrat aja, X pangkat 3 itu. Jadi deret pangkat dalam X. Nah, kalau A-nya 0 dinamakan deret Maclaurin. Gitu. Oke, saya contohkan dulu sebelum melanjutkan ke bawahnya. Contoh. Tentukan deret Maclaurin, Laurin gitu ya, nulisnya nggak tahu gimana lah, Maclaurin dari
fx sama dengan sin x. Mau sin x atau mau yang lain? Yang lain aja ya, pangkat x lebih enak. Karena turunannya sama semua. Nah, untuk menentukan deret Maclaurin, berarti saya harus menghitung ini. Untuk menghitung ini, A-nya 0 ya. Berarti saya harus ngitung turunan-turunan fungsinya. Ya, kita hitung dulu turunan-turunannya. Jadi, di sini fx sama dengan pangkat x. Turunan 1, atau jangan pangkat x string malah ya. Nggak apa-apa lah. Pangkat x. Ini terlalu inilah, tapi yang penting caranya. Turunan 3 pangkat x. Beberapa suku aja. Kalau nggak diminta rumus umum ya sampai 4 lah. Kalau 4 itu udah dikurung tuh. Takut kabur. Kalau ini mah sampai ke n juga bisa ya. Turunan ke n pangkat x juga. Turunan ke n nih. N. Nah. Tulisan n. Nah. Setelah itu kita lihat rumusnya. Harus saya hitung turunan-turunan tersebut di titik A. Jadi saya hitung. Di sini A-nya harus 0 karena Maclaurin. Saya hitung F0. 1 ya. F aksen 0. 1. Untung 1 semua. Nilai ujian juga 1 nanti. Turunan keempat di 0. Ya lumayan daripada 0 itu. Ini masih ada 1. 1 kan bisa 100 gitu kan. Nah, masukkanlah ke rumus Taylor fx. Rumus Taylornya adalah, nah sambil nginget-nginget saya tulis f0 ya, A-nya 0 tambah f aksen 0, saya tulis per 1 faktorial meskipun nggak ada artinya bagi 1. Tapi supaya keteraturan bentuknya. X pangkat 1, turunan 1 X pangkat 1. Tambah turunan 2 di 0 per 2 faktorial. Tambah, mana X ya? Dan seterusnya. Jadi, pangkat X kita menjadi F0-nya 1. F aksen 0-nya 1 juga. Kali X pangkat 1. Ini nggak usah. Ya. Turunan 2-nya 1 juga. X kuadrat. Turunan 3-nya 1 juga. Per 3 faktorial. Teratur begini ya. Ini turunan 3 di 0 per 3 faktorial X pangkat 3. Jadi X pangkat 3. Tambah yang berikutnya teratur. Turunan 4 per 4 faktorial X pangkat 4. Dan seterusnya. Jadi pangkat X itu sama dengan deret ini. Sebentar sebelum disalin saya mau jelaskan dulu. Tadi di depan di operasi deret pangkat itu diberikan deret ini, kita turunkan ternyata sama dengan dirinya sendiri. Jadi tadi kita udah memperlihatkan bahwa ini pangkat X. Kalau sekarang barusan dibalik. Ada pangkat X mau bikin deret. Sama deretnya hasilnya. Gitu ya. Oke, prosedur ngitungnya harus paham. Tuliskan turunan-turunannya. Hitung di titik A yang dikehendaki oleh soal. Masukkan aja ke rumus deret Taylor yang teratur itu. Lanjut? Cukup. Nurut kali ini Mas.